Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Kalau ada yang bertanya, maukah kita diberi kelimpahan berkat Tuhan? Kita sungguh harus percaya bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang menolak. Bahkan mungkin saja kita semua mengharapkannya untuk menerima kelimpahan berkat-berkat Tuhan itu. Sudah sepantasnya kita mendapat pengertian bahwa secara umum apabila kita menerima berkat-berkat Tuhan hendaknya dikelola dengan baik, jangan dihabis-habiskan, tetapi dihemat, disimpan atau ditabung untuk digunakan apabila sedang mempunyai kebutuhan mendesak. Kemungkinan besar sedikit sekali dari antara kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus yang bertindak untuk membagikan berkat yang kita terima kepada orang lain, apalagi yang bukan sanak saudara, meskipun ada yang sangat membutuhkan bantuan. Seandainya ada yang dengan rela membantu, kebanyakan diambil dari kelebihan yang ada, bukan langsung saat kita menerima berkat tersebut, bukan dari kekurangan kita. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini sungguh mau mengajarkan kepada kita agar kita jangan menjadi terlalu berhemat alias pelit atau kikir dan senang menumpuk harta bagi dirinya sendiri, tetapi hendaknya kita senang untuk berbagi berkat yang kita terima dengan dilandasi iman bahwa kita patut bersyukur apabila Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, dan kita harus memperhatikan sungguh mereka yang membutuhkan pertolongan itulah yang harus kita salurkan kepada mereka. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua agar kita jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, tetapi marilah kita senang untuk berbagi berkat tanpa harus berhitung atas kebutuhan diri kita sendiri. Apabila kita senang berbagi sebagai rasa syukur, ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus sungguh menjanjikan untuk senantiasa mau melimpahkan berkat-berkat lain kepada kita yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan kita menurut kehendaknya itu. Yang dimaksud dengan berbagi ini sungguh-sungguh harus dilandasi rasa syukur dan rela hati dengan tulus hati tanpa ada motivasi supaya kita menerima berkat-berkat yang lebih besar dari Tuhan. Akan tetapi kalau kita tidak mau berbagi, maka menurut kebenaran firman Tuhan ini ingatlah bahwa Tuhan akan menutup berkat-berkat-Nya bagi kita.
dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka hendaknya kita semua sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, kita harus selalu mohon bimbingan pertolongan dari Roh Kudus itu, agar kita dimampukan untuk senang berbagi berkat kepada orang lain. Hendaknya kesenangan untuk berbagi ini tidak dilandasi oleh motivasi agar Tuhan memberikan berkat yang lebih besar atau lebih banyak lagi, seperti ingin menyuap Tuhan, berbagi sedikit kepada orang lain agar Tuhan curahkan yang lebih besar. Bukan demikian. Supaya kita sadari, hendaknya kita berbagi berkat dengan dilandasi motivasi untuk mengungkapkan adanya rasa syukur, rasa terima kasih kepada sumber segala berkat yang membahagiakan hidup kita ini dari Tuhan Yesus sendiri, yang sudah terlebih dahulu memberkati kita. Berkati orang yang sudah diberi berkat itu adalah untuk menyalurkan berkat juga kepada orang lain, sehingga sudah selayaknya kita ini boleh menjadi saluran berkat yang setia kepada Tuhan, kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan akan adanya segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan mereka. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk segala kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, supaya kami sadari betul bahwa sesungguhnya ketika kami banyak memberi berkat, menyalurkan berkat kepada orang lain, maka kelimpahan berkat sendiri akan senantiasa kami boleh alami dalam hidup ini. Kami percaya dengan motivasi menyalurkan berkat itu bukan berarti tujuannya kami harus mendapatkan berkat yang berkelimpahan lagi, tetapi kami sudah sesungguhnya harus salurkan itu tanpa motivasi sedemikian rupa. Sambutlah harapan dan doa kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan mau sambut. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.